anak penyanyi Nia Daniati, bernama Olivia Natania terseret kasus penipuan. Ia diduga telah menipu 225 orang dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil. Sejumlah korban yang mengaku telah ditipu wanita yang kerap dipanggil Oli itu mendatangi Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat, 24 September 2021. Pengangkatan. Oke, ya. Para korban ini udah sempat bekerja atau menerima gaji atau bagaimana, Pak? Belum ada. Mungkin Pak Karim bisa jelaskan ya. Gimana, Pak? Sampai saat ini belum ada yang bekerja atau menerima gaji. Mungkin. Ya, apa saja yang udah dilakukan? Maaf Bang, itu awal mulanya diiming-imingnya itu seperti apa? Apakah si tersangkanya yang dilaporkan ini menyasar ke 200 orang itu bisa sampai? Jadi awalnya adalah mereka menyampaikan bahwa ada peluang jadi PNS lewat jalur prestasi. Nah, mereka ini adalah menggantikan mereka satu yang diberhentikan dengan tidak hormat, yang kedua yang meninggal karena adanya COVID-19. Nah itu yang membuat mereka itu tertarik ya untuk kasih uang kepada Oli dan Raf. Berapa orang tertipu, Pak? 225 orang. 225 orang. Sini sini. Berapa? 200? 225 orang. 295 orang. 225 orang. Oh, 225. Korbannya udah coba ini belum Pak untuk menghubungi terlapor, bisa dihubungi ya sampai? Baik. Pak Haji Mutiman pada pekan lalu ya sudah mendatangi pelapor ya yang namanya Raf, yang merupakan suami barunya dari Oli. Mungkin Pak Haji bisa sampaikan kemana ketemuannya. Baik, pada waktu itu kami datang ke kantornya si Raf ini di pemasyarakatan, bahwa kami sudah ketemu sama mereka dan kita difasilitasi oleh pimpinan di situ, bahwa pada dasarnya Raf ini akan mengembalikan apa yang pernah dilakukan oleh mereka. Namun setelah itu menghilang sampai sekarang ini tidak pernah bisa dihubungi. Itu kira-kira. Jadi maka Pak Udi tadi langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya karena emang mereka pertanggungan jawabnya nggak ada, dan apa yang dilakukan itu adalah semua adalah palsu. Bapak coba konfirmasi ke BKN? Sudah dilakukan. Ya. BKN menyatakan bahwa tidak ada namanya jalur prestasi di tahun 2019 sampai tahun 2021. Apalagi kemudian dengan mengatasnamakan PNS yang dipecat dengan tidak hormat ataupun PNS yang meninggal dunia karena COVID-19. Nah, di sini ada mantan gurunya Oli ya, Bu Agustin, yang paling banyak itu menjadi korbannya karena Bu Agustin membawa banyak keluarganya untuk masuk jadi PNS Bu Agustin. Silakan Bu, jelasin Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya adalah mantan guru Olivia selama dia di SMA. Panggilnya Olivia di SMA. Ya, saya cukup kenal dekat dengan beliau, tapi setelah dia lulus dari SMA 6, dari sekolah tersebut, itu sudah tidak berhubungan lagi dengan saya. Tiba-tiba di tahun 2019 dia menelpon saya. Kebetulan saya sudah pindah tugas di tempat yang baru. Dia mengajak kita ketemuan, tapi saya sampaikan karena rumah saya jauh dan saya masih bertugas, jadi tidak bisa meninggalkan tugas. Nah, setelah itu kurang lebih malam hari dia chat saya menawarkan, yaitu pertama kali menawarkan adalah, Bu, ada nggak yang mau masuk CPNS? Ya saya langsung, ya ada, anak saya bilang gitu, bukan orang lain, anak saya. Memang bisa Bu, saya udah 4 tahun membawa ini menurut informasi beliau. Jadi dengan iming-iming, pokoknya ya saya udah 4 tahun dan cerita sekali, dan saya pun tidak ada curiga apapun karena biar bagaimanapun dia murid saya gitu ya. Dan waktu di sekolah itu tidak pernah ada permasalahan apapun, jadi saya percaya saja. Mana mungkin sih ada seorang murid yang mau melukai hati gurunya seperti itu yang ada di pikiran saya saat itu. Akhirnya saya membawa keluarga saya, ada ponakan saya, sepupu saya, keluarga juga dari suami. Akhirnya Total berapa orang, Bu, kalau dari keluarga keluarga saya kurang lebih 16 orang. 16 orang tertipu. Satu orang berapa? Menyetor berapa? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Odi, kalau di keluarga saya rata-rata 30 juta ya. mungkin itu. Ya. Demikian ya. Jadi memang kenapa kami laporkan ke Polda Metro Jaya, karena memang satu ya, di tengah kondisi pandemi orang susah gitu kan, Oli dan Raf itu masih saja ya mencoba melakukan penipuan, penggelapan, bahkan yang lebih gila gitu ya, dia berani melakukan pemalsuan surat dengan kop BKN
ya ini jelas-jelas perbuatannya itu akan langsung masuk penjara gitu ya, begitu dia dipanggil oleh polisi langsung masuk penjara gitu kan. Dan kenapa kita lakukan agar tidak ada lagi korban yang korban oleh Oli dan Raf gitu. Pak, total kerugian berapa Pak dari 225? Totalnya 225 ya, 25 orang, totalnya 9,7 miliar. 9,7 miliar. Oke. Pak, penawarannya kebanyakan itu ke ke jabatan apa? PNS itu di mana? Di dinas apa? Beragam ya, termasuk tentara dan TNI, tentara dan polisi. Oke. Ya, bahkan korban dari Oli dan Raf juga ada polisi. Oh gitu. Itu kan luar biasa, polisi aja bisa ditipu oleh Oli dan salah Raf. satunya korbannya polisi dan tentara Iya. ya. Gitu. Penegasan aja. Jadi kan ini mantan penyanyi lawas ya. Penyanyi lawas lah. Jadi suaminya mantan pengacara itu ya. Ya, yang jelas orang tua Oli adalah penyanyi lawas, pernah bersuamikan pengacara. Ya, inisialnya adalah ND ya, ND untuk itunya ya, lagunya itu lagu yang cukup populer tahun 80-an dengan dua kata ya, gelas kaca lah gitu ya. Saya nggak sebutin nama gitu ya. Kisi-kisi aja. Ya. Oke. Makasih Bang. Abang namanya siapa Bang? Odi Hudianto, Sebagai kuasa hukum ya? kuasa hukum. Kalau ibu namanya siapa Bu? Hah? Agusti. Ibu Agusti ya? Agusti. 255. Nah, abang kuasa hukum dari 255. Iya, benar. Haji Muldiman. Murtiman. Murtiman, Haji Murtiman. Sebagai kuasa hukumnya. Oh, Haji Murtiman. Oke. Ya. Siap. Terima kasih ya, Pak.